Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar Indonesia, Bapak Muhammad Romdoni, SHMH, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Maria, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok saya ialah ada Kanaya Sabila dan Yani Haryani. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang pokok-pokok hukum pidana. Susunan acara meliputi pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke sesi yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang apa itu hukum pidana dan pengertian hukum pidana. Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan dan ketetapan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara. Bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana. Hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut dengan ius penalem. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di masyarakat untuk memberikan rasa aman terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas seharinya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan tenang tanpa ada kekhawatiran akan ancaman, perbuatan, dan dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pengertian hukum pidana, yang dimana hukum pidana ini sebagai salah satu bagian insipiden dari hukum publik, merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksesinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditelik sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitas para pelaku pidana. Hukum pidana sebagai salah satu mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berkaitan diterapkannya hukum bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur perbuatan yang disebut dalam undang-undang pidana seperti perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum undang-undang korupsi, dan undang-undang HAM atau hak asasi manusia dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan hukum bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana ialah yaitu ada perbuatan pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Sementara itu, menurut Dr. Abdullah Mubarak An-Hazar, dalam diklatnya Pengantar Hukum Indonesia, yaitu didefinisikan hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukum-hukum bagi yang melakukannya atau prosedur yang harus dilakukan oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukum yang ditetapkannya atas terdakwa. Selain menurut Dr. Abdullah Mabruk An-Nazar, adapun hukum menurut Sudarto yang membagikan dua fungsi hukum pidana yaitu hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum pidana adalah hukum mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Sementara fungsi khusus di dalam hukum pidana adalah hukum melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana dan sifatnya memaksa dan mengikat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu hukum pidana dan pengertian hukum pidana. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Kanaya, yaitu tentang sumber-sumber hukum pidana dan asas-asas hukum pidana. Kepada Saudari Kanaya, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Moderator.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber-sumber hukum pidana, yang dimana sumber hukum pidana merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto, sumber hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis, induk peraturan hukum pidana positif atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Sumber hukum pidana yang tertulis lain adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya yang berbeda. Adapun secara garis besar sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu meliputi Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun nama asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah Wetboek van Straf voor Nederlands in atau WVS yang merupakan sebuah titah Raja Koninklijk Beslot tanggal 15 Oktober 1915 nomor 33. Sejak tanggal 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Walaupun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak 100% sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda pada saat itu. Akan tetapi, asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sering berlaku di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, mendapatkan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1942, Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia Yogyakarta, yang pada pasal 1 menyatakan bahwa dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945, Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya ada undang-undang selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Undang-undang selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan undang-undang yang dibuat dan disusun sendiri oleh bangsa Indonesia. Adapun contoh undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian disingkat menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Selanjutnya ada hukum adat, yang dimana hukum adat yang di dalam hukum adat kita tidak mengenal pemisahan antara perdata, adat, dan pidana. Adat atau pemisahan antara perkara sivil dan kriminal, akan tetapi dengan mengambil perbandingan antara hukum perdata barat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Maka pemisahan antara pidana, adat, dan perdata adat dapat menjadi jelas.
Maksudnya dikatakan menjadi jelas karena di dalam Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP banyak kita lihat pasal-pasal yang merupakan bandingan daripada hukum pidana adat. Di samping yang ada bandingannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, juga ada aturan-aturan hukum pidana adat yang tidak ada bandingannya dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kadang-kadang bagi masyarakat setempat merupakan hal yang sangat tercela dan diancam hukuman yang cukup berat oleh ketentuan hukum adat setempat. Hukum adat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang diatur pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sivil, yang pada dasarnya menyatakan bahwa untuk sementara waktu, hukum material pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah dan orang-orang yang sebelum telah diadil oleh pengadilan adat masih tetap dinyatakan berlaku. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan asas-asas hukum pidana, yang dimana asas-asas hukum pidana yaitu meliputi asas legalitas, asas teritorialitas, asas personalitas, asas perlindungan, asas dan asas tiada hukum. Baik, langsung saja. Menurut Moel-Jadno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang pertama, beberapa asas hukum pidana yang terkenal di antaranya asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Dari penjelasan tersebut di atas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung 3 pokok pengertian yaitu 1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya atau terlebih dahulu. Jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan. Yang kedua, untuk menentukan adanya peristiwa pidana atau delik tindak pidana. Tidak boleh menggunakan analog. Lalu yang ketiga, peraturan-peraturan hukum pidana atau perundang-undangan tidak boleh berlaku surut atau asas yang melanggar keberlakuan surut suatu undang-undang. Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atas status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diperlukan. Baik, ada asas teritorialitas, yaitu asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi, asas ini berisi asas positif, yang dimana tempat berlaku seseorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dan dalam pasal 3 KUHP juga disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.
Selanjutnya ada asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Dalam hukum internasional, hukum disebut asas personalitas. Akan tetapi, hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antara negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam pasal 5 KUHP, yaitu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. Selanjutnya, satu kejahatan yang tersebut dalam suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya, penentuan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan Indonesia itu. Selanjutnya ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia. Sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia, terdapat dalam pasal 4 KUHP, yang dimana ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggung jawab Indonesia atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Selanjutnya, salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal-pasal 438 dan 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang menyerahkan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Pasal 479 tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sivil. Selanjutnya, ada asas universalitas, yang dimana asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme, yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana. Selanjutnya ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan atau Grandstraff Jonderskord, yang dimana asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibekukan ke dalam satu asas yang fundamental, yaitu menjadi asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau asas kesalahan mengandung pengertian.
bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan di dalam perbuatannya tersebut. Asas ini ter termanifestasikan dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa tidak tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiannya yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan asas-asas. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan yaitu tentang pidana atau delik dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Baik kepada saudari Yani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk menyampaikan isi materi yang berjudul tindak pidana atau delik. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbar atau delt, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam. Dalam menerjemahkan strafbar, adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan bahwa strafbar adalah hukum sanksi atau definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri, melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Menurut Moel Zatno, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa melanggar larangannya tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Almir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dapat dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana.
Pada dasarnya ada dua hal yang menyangkut berlakunya hukum pidana, yaitu berdasarkan waktu dan tempat berlakunya hukum pidana. Satu, berlakunya hukum pidana menurut waktu. Asas nullum delictum nulla poena sine prueba lege penali. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai criminal acts, terdapat dasar yang pokok, yaitu asas legalitas atau principle of legality. Asas yang menentukan bahwa tidak perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan bahasa Latin, yaitu nullum delictum nulla poena sine lege penali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ucapan ini berasal dari Anselm von Bech, seorang sarjana hukum pidana Jerman pada tahun 1775 sampai 1833. Dalam bukunya yang berjudul Lehrbuch des Penalrechts pada tahun 1801, perumusan asas legalitas ini dalam bahasa Latin dikemukakan sehubungan dengan teorinya von Psychologischen Zwang atau paksaan psikologis. Teori ini menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja tentang perbuatan yang harus ditulis dengan jelas tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Selanjutnya ada asas retroaktif. Peraturan undang-undang itu harus sudah ada sebelumnya. Tindak pidana itu terjadi, artinya berlakunya pidana tidak boleh berlakunya surut retroaktif. Dasar pemikirannya adalah untuk menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan peradilan. Selain itu juga dengan adanya pendirian yang berhubungan dengan pendapat bahwa pidana itu merupakan paksaan psikis atau psikologis doang. Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk undang-undang, sebab aturan ini cuma tercantum dalam undang-undang biasa. Jadi apabila pembentuk undang-undang menyatakan suatu undang-undang berlakunya surut, merupakan sepenuhnya wewenang dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini berlaku asas lex posterior derogat legi priori. Artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan terdahulu. Sudarto pada tahun 1990. Selanjutnya ada ajaran formil. Menurut Simons, ada perubahan apabila ada perubahan dalam teks undang-undang pidana sendiri. Perubahan dalam undang-undang lain bukanlah perubahan seperti yang dimaksud seperti dalam pasal ayat 1. Selanjutnya ada ajaran material terbatas. Tiap perubahan dalam perundang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa. Kapankah suatu peraturan itu disebut meringankan atau menguntungkan terdakwa? Pengertian paling ringan atau paling menguntungkan itu harus diartikan seluas-luasnya dan tidak hanya mengenai pidananya saja, melainkan mengenai segala sesuatu dan peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana. Penentuan harus dilakukan in concreto dan tidak in abstracto. Misalnya terdapat suatu delik, pidananya diperberat, akan tetapi delik itu dijadikan delik aduan. Manakah yang menguntungkan terdakwa? Ini tergantung pada keadaan yang konkret, apakah ada pengaduan atau tidak. Kalau tidak ada pengaduan, aturan baru yang berlaku berarti bahwa terdakwa dituntut. Sebaliknya, kalau ada pengaduan, maka peraturan lama yang diterapkan karena pidananya lebih ringan. Sudarto 1990. Yang kedua, ada ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana menurut tempat.
Pembentukan undang-undang dapat berlakunya undang-undang yang dibuatnya. Pembentukan undang-undang pusat dapat menetapkan berlakunya undang-undang pidana terhadap tindak pidana atau di luar wilayah negara. Sedangkan pembentukan undang-undang daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing. Dari sejarah hukum pidana dapat diketahui bahwa sudah sejak lama orang mengenal apa yang oleh Mayer disebut elementen prinsip atau yang oleh Van Hammel disebut Grundgesetz yang kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan asas dasar yang menentukan pada waktu mengadili seseorang yang dituduh dengan melakukan tindak pidana. Yang pertama yaitu ada asas teritorial, tercantum dalam pasal 2 yang menyatakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dialami wilayah Indonesia melakukan tindak pidana berdasarkan orang, baik WNI maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia, maka baginya dikenakan aturan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Indonesia. Selanjutnya ada asas kebangsaan atau asas nasional aktif atau personal. Asas ini dapat pula disebut asas kepentingan nasional atau asas personalitas. Asas ini tercantum pada pasal 5 KUHP. Berdasarkan pasal ini, maka bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang menyangkut tentang keamanan negara, kedudukan kepala negara, penghasutan untuk melakukan tindak pidana, tidak memenuhi kewajiban militer, perkawinan melebihi jumlah yang ditemukan dan membajakan, maka pelakunya dapat dituntut menurut aturan pidana Indonesia oleh Pengadilan Indonesia. Kepentingan nasional yang dipertahankan di sini adalah agar pelaku tindak pidana yang warga negara Indonesia itu walaupun peristiwanya terjadi di luar negara tidak diadili dan dikenakan hukum dari negara yang terjadi peristiwa itu. Selanjutnya ada asas perlindungan atau asas nasional. Asas ini juga disebut asas perlindungan atau Basismentsbeginsel. Asas ini bertujuan melindungi wibawa dan martabat negara Indonesia dari tindakan orang jahat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Asas ini tidak terlihat kewarganegaraan dapat pelaku, melainkan melihat dari tindakan pidana yang terjadi itu setelah mengancam kepentingan nasional atau Indonesia. Selanjutnya ada asas persamaan atau asas universalitas. Asas ini melindungi kepentingan antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Yang diperlihatkan adalah kepentingan negara lain sebagai tempat dilakukannya suatu tindak pidana tertentu. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana menurut Simons. Peristiwa pidana ini perbuatannya salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Van Hemel, hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang melanggar larangannya tersebut. Yang selanjutnya menurut Nexer, hukum pidana adalah hukum yang mengikat perbuatan dan memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan akibat pidana. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materinya yaitu tindak pidana atau delik dan ruang lingkup. Selanjutnya penyampaian materi selesai. Selanjutnya ke sesi tanya jawab yang dimana pada sesi kali ini teman-teman boleh berkomentar di video kami dengan sertakan nama, NIM, nama kelompok dan pertanyaannya. Saya akan memilih 3 orang penanya dalam kolom komentar dan membalas komentar tersebut.
Demikian presentasi dari kelompok 5, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.